Dexamethasone seketika menjadi pemberitaan utama di berbagai media setelah tim ilmuwan di Inggris menyebut obat steroid berdosis rendah tersebut mampu menyelamatkan nyawa pasien COVID-19 yang memiliki gejala parah. Dexamethasone turut diuji cobakan dalam perawatan pasien COVID-19 secara langsung dan ternyata hasilnya menunjukkan obat ini dapat mengurangi resiko kematian pada pasien. Penelitian dilakukan terhadap 2.100 pasien COVID-19 yang dirawat di sejumlah rumah sakit di Inggris. Dexamethasone diberikan dengan dosis 6 mg per hari selama 10 hari. Regimen obat yang diberikan selama 10 hari terbukti dapat mengurangi resiko 1/3 atau sekitar 35% resiko kematian pada pasien dengan bantuan ventilator. Sementara pada pasien dengan bantuan oksigen, resiko kematian menurun hingga 1/5 atau sekitar 20%. Namun bagi pasien dengan gejala ringan, para ilmuwan tidak melihat manfaat pemberian obat tersebut. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menyebut temuan ini sebagai prestasi ilmiah Inggris yang luar biasa, serta memastikan ketersediaan obat, termasuk sebagai antisipasi jika terjadi pandemi gelombang kedua. I do think that we're now starting to see with drugs like dexamethasone, the idea that perhaps you could combine that with with other things. We're seeing the first chink of light, which I was perhaps a bit dubious about. We're seeing the first chink of light, and the hope that there will be preparations, treatments, there already are, that can make a big difference to mortality rates. Dexamethasone telah digunakan sejak awal tahun 60-an untuk mengobati berbagai penyakit yang berhubungan dengan inflamasi dan kekebalan, seperti rheumatoid arthritis, asma, dan beberapa jenis kanker. Harga yang relatif murah, yakni sekitar Rp112.000 per strip, dan beredar bebas dalam jumlah besar, membuat obat ini diharapkan dapat menjadi solusi penanggulangan pasien COVID-19 di negara-negara miskin. Nah, untuk lebih lanjutnya membahas obat dexamethasone ini kita sudah terhubung dengan Dr. Erlina Burhan, dokter spesialis paru. Assalamualaikum, selamat siang dokter. Selamat siang. Ya, dokter, ini bagaimana tanggapan Anda mengenai hasil riset dari Inggris ini tentang obat dexamethasone? Ya, jadi hasil ini kan hasil sementara ya, belum resmi dipublikasi. Kita juga ingin mengetahuinya secara lengkap. Tetapi memang dexamethasone ini adalah steroid ya, obat steroid. Dexamethasone itu bagian dari steroid. Ini cara kerjanya adalah antiinflamasi, anti peradangan, dan kita tahu bahwa COVID-19 itu terjadi peradangan yang sangat hebat. Ya. Jadi apalagi kalau pasien-pasien yang diteliti itu kan yang kritis ya, yang dalam ventilator. Dan katanya dari penelitian itu mendapatkan 1/3 dari pasien itu tertolong, artinya bisa mengurangi angka kematian 1/3 seperti yang biasa. Ya. Jadi ini memang suatu hasil yang menjanjikan, tapi kita harus baca lengkapnya ya, dan saya kira ini bisa diterangkan dengan itu tadi bahwa dexamethasone ini adalah golongan steroid yang cara kerjanya mengatasi inflamasi atau peradangan. Iya, dokter, ini kalau dibilang obat ini hingga mengatasi pada kondisi pasien yang bergejala parah hingga menyelamatkan nyawa, tapi dosisnya rendah dokter ya. Apa bedanya dengan chloroquine yang sempat diramaikan pada waktu itu? Ya, itu kan dua golongan obat yang berbeda ya. Jadi kalau dexamethasone ini anti radang ya, anti radang atau istilahnya anti inflamasi. Dan kenapa diberikan dalam dosis rendah? Karena kalau diberikan dalam dosis tinggi ini ada efek sampingnya. Bisa terjadi perdarahan lambung, dan kalau diberikan dalam waktu lama juga bisa bahkan menurunkan sistem imun. Jadi memang dianjurkan pemberiannya dalam dosis rendah saja. Ini sama halnya dengan dulu pada saat ada pandemi atau ada wabah flu burung,
itu bukan wabah, tapi artinya pada saat kita dulu berdampak dengan banyak pasien flu burung Indonesia, WHO pun mengatakan tidak direkomendasikan pemberian steroid. Tetapi kalau terpaksa boleh diberikan jenis hidrokortison tapi dalam dosis yang rendah. Jadi semata-mata tujuannya adalah untuk anti radang. Oke, artinya sama halnya seperti kloroquine yang tidak bisa digunakan ke semua pasien positif COVID-19 begitu, Dok ya? Iya, jadi semua obat itu kan